berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Baik, berdoa selesai. Baiklah, saudara-saudara sekalian, mohon maaf. Saat ini saya sedang kontrol lanjutan ya, karena memang kondisi saya kurang fit. Begitu, tidak apa-apa sambil mudah-mudahan bisa sambil jalan semuanya ya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu mengambil dari YouTube yang lagu Indonesia dari UNJ. Ya, lagu Indonesia Raya dari UNJ dan silakan sekaligus dipimpin. Saya persilakan, silakan atau PJ-nya boleh. Pasca untuk share screen materi yang pertama sudah saya kirimkan ya. Oh, belum. Oh, sudah ini, sudah ya. Materi yang pertama itu sejarah, filosofi dan nilai-nilai Olimpisme. Silakan Mbak, share screen. Dari saya? Ya, silakan share screen. Nanti saya tinggal mempresentasikan. Baik ya, saudara-saudara, sejarahnya itu begini. Ini tentara pada saat Perang Dunia Kedua. Pada saat peperangan, lah. Pada saat Perang Dunia Kedua, tentara ya, salah satu tentara, bukan salah satu, jadi salah satu tentara suatu negara
entah Jerman, entah Inggris gitu. Itu menemukan situs-situs di gunung di Gunung Olimpia. Karena ada masyarakat menyembah Dewa Zeus gitu. Oke, next. Nah, mengapa terus next? Nah, ya. Oke, itu tadi sejarahnya nanti setelah saya akan sampaikan. Oke, jadi di dalam situs-situs itu menunjukkan adanya suatu olimpiade atau suatu kompetisi olahraga, ya. Kalau saat ini kita menyebutkan olahraga, tapi saat itu menyebutkan sebenarnya suatu kompetisi gitu aja. Karena zaman kuno dan terkait dengan, jadi jadi kompetisi itu sangat menghormati Olimpiade itu sangat menghormati suatu nilai kerukunan, lalu kejujuran, seperti itu. Jadi dalam kompetisi tersebut. Jadi di dalam kompetisi tersebut, atau di dalam Olimpiade tersebut, ini maaf ya, semua pesertanya, baik yang berkompetisi, yang melihat maupun yang menonton, itu telanjang. Tapi laki-laki saya. Dan me- menjunjung nilai itu. Siapa yang curang mesti kalah. Maksudnya didiskualifikasi. Dan pemenangnya itu dihormati. Ya, dihormati sehingga dulu juga ada peperangan-peperangan yang antar suku-suku di Romawi. Untuk uh, ritual sebetulnya ya. Jadi Olimpiade ini adalah suatu ritual untuk menyembah Dewa Zeus. Awalnya itu begitu. Nah, pemenangnya itu sangat dihormati. Jadi kalau ada suatu peperangan, lalu pemenangnya itu atau pemenang Olimpiade itu melihat, apa peperangan itu akan berhenti. Mereka akan menghormati bagi teman-teman yang bagi menghormati bagi orang-orang yang menang Olimpiade. Oke ya, kalau di sini Olimpiade itu populer di dunia ya, disebut istilahnya Olimpiade. Oke, ya. Tidak saja digunakan sebagai wahana kompetisi olahraga antar negara, tetapi juga digunakan untuk kegiatan lain yang berfungsi, misalnya Olimpiade sains. Ya sekarang akhirnya berkembang, ya, Indonesia yang Olimpiade matematika, Olimpiade IPA, IPS, bahasa dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, program berhenti yang juara itu merupakan impian dan target setiap
masyarakat di dunia ini ya. Itu seperti itu. Oke, next. Nah, ingin mengharapkan penyelenggaraan Olimpiade. Ya mereka tentu berharap Olimpiade itu ada di negaranya. Banyak faktor ya. Nah, misalnya dari sisi eksistensi suatu negara. Ya. Sehingga terus tourism, faktor ekonomi, faktor politik, banyak sekali ya faktor-faktor. Nanti saudara-saudara bisa membaca ataupun menganalisis terkait dengan diselenggarakannya Olimpiade. Oke, next. Nah, ini ada Olimpiade, beberapa Olimpiade di uh, suatu negara. Ya. Ada yang tahu itu Olimpiade itu diadakan di mana itu? Kalau yang sebelah kanan itu kontestan dari Indonesia. Pernah ikut ya negara kita ya. Ada yang tahu? Oke, nanti dicari sendiri. Next. Nah, di situ disebutkan di India ya, tahun 2015. Oke, next. Nah, karena Olimpiade memiliki nilai yang tinggi menjunjung puncak prestasi waktu itu ya sudah saya jelaskan. Oke, dilandasi oleh niat yang mulia mewujudkan perdamaian dunia. Dari awal pertemuan yang lalu saya sampaikan tujuannya adalah untuk perdamaian dunia. Niat tujuan tidak ada membedakan ras, suku, bangsa dan lain sebagainya. Ya, harusnya memang seperti itu ya. Tapi namanya juga ya, manusia ya. Sebagian ada yang serakah sehingga ya muncullah peperangan-peperangan yang hingga kini pun atau saat ini pun juga ada peperangan. Contoh yang nyata itu ada di Palestina, ya itu yang sudah lama dan tak selesai. Kasihan. Kasihan. Oke, next. Nah, ini sejarah Olimpiade. Terus next. Nah, itu ah, sejarahnya lain tadi yang saya ceritakan. Berawal dari ditemukannya kembali prasasti atau situs-situs ya peninggalan kebudayaan bangsa Yunani di kota Olimpia. Ya, tentara Jerman pada akhir abad ke-19. Ini menggambarkan sebuah festival olahraga yang berkaitan dengan acara ritual sebetulnya, kan, yaitu menyembah dewa Zeus, ya, hanya orang Yunani. Oke, next. Oke, selanjutnya festival Olimpiade itu yang pertama, dewa Zeus itu ya. Oke, next. Olahraganya ya. Jadi olahraganya ya seperti hanya dulu ya terkait dengan suatu peperangan. Jadi ada yang menunggang kuda, lalu mungkin tinju ya, lari, lalu bela diri ya, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada memanah, seperti itu pula, ya, oke, dan lain sebagainya. Ya terkait dengan uh,
zaman kuno dulu, mengarahnya pada hal-hal yang demikian. Oke, next. Nah, ini. Jadi selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap-sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Itu seperti itu, ya. Lalu, ala pemenang lomba diberikan penghargaan tertinggi, jadi berupa mahkota daun zaitun dan diberikan gelar pahlawan. Para pemenang saat ini sangat dihormati oleh masyarakat Yunani sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas medan pertempuran. Ya, seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini lomba 4 tahun sekali. Sekarang kan juga 4 tahun sekali. Yang memang merujuk pada Olimpiade atau sejarah dari Olimpiade tersebut. Nah, ini tadi yang saya bilang kedua ini ya, kondisinya, kondisi atletnya dan penontonnya ya, untuk menjaga kesucian. Ya, dimaksudkan untuk seperti itu. Jadi memang keadaannya seperti itu. Ya, jadi yang nonton itu hanya para pria. Oke, next. Nah, ini ada filosofi dan nilai-nilai dalam menyelenggarakan Olimpiade kuno. Bisa dibaca. Oke, baik, saudara-saudara. Sebelum saya lanjutkan lagi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita didiskusikan, silakan. Baik, nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, ini menjaga kesucian, yaitu kekuatan dan kejujuran fiksi, kemahan, kejujuran, saling menghargai, tercipta perdamaian, perjalanan kompromi dan kesepakatan, penghargaan tertinggi atau pahlawan bagi yang berprestasi, peningkatan ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Next. Oke, ini salah satu contoh-contoh dari apa ini? Atlet atau cabang olahraga saat itu berkuda kan ya. Seperti ini kan kalau peperangan kan. Nah ini contohnya seperti ini. Ya, oke next. Nah ini eh, hasilnya dari sejarah itu karena yang masyarakat dunia pada umumnya mengharapkan suatu perdamaian, ya, mengharapkan perdamaian sebagian banyak, tapi ada sebagian juga yang serakah, gitu ya, sehingga memunculkan peperangan, gitu, gitu ya, saudara-saudara sekalian. Oke, lanjut. Nah, lalu ada di lalu dicetuskan lah atau dibangkitkan kembali, misalkan begitu ya, Olimpiade. Namun bentuknya sudah modern.
oleh Pak Baron. Ini ya, ide dasarnya tadi kan, ya, menciptakan kehidupan yang damai di dunia. Tujuannya kan itu, ya perdamaian. Oke, baik, saudara-saudara sekalian. Silakan kalau ada yang tanyakan. Nggak ada. Oke, baik, next. Oke, ide gerakan Olimpiade. Ya, intinya tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Jadi menjaga nilai-nilai perdamaian dunia. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana gitu ya. Oke, next. Tujuan utama gerakan Olimpiade mempromosikan dan menyelenggarakan, menyebarluaskan paham yang terkandung dalam Olimpiade secara umum dan menanamkan nilai filosofi olahraga sebagai dasar pembentukan fisik dan pengembangan moral manusia. Jadi ya perdamaian dunia. Generasi muda melalui olahraga dapat dilandasi oleh semangat saling pengertian dan persaudaraan itu damai untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip Olimpiade di seluruh dunia. Lalu mempertemukan atlet-atlet dunia dalam suatu festival olahraga internasional 4 tahunan. Baik, saudara-saudara, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, silakan di next. Lanjut. Paradigma dalam pertandingan Olimpiade. Gitu ya. Nah, ini paradigmanya. Prestasi olahraga bukanlah yang utama. Gitu ya. Jadi bisa dibaca ya. Tujuannya untuk memuliakan manusia dengan mengkombinasikan dan menyeimbangkan ya antara kualitas fisik, kemauan dan pikiran sebagai prinsip dasar. Gitu ya. Oke, silakan. Next. Ya, ini namanya Pak Pio. Selanjutnya. Oke, next. Nah, ini membuat harapannya. Harapannya tadi ya, satu dan yang lain tidak berpisah. Oke, next. Simbolnya itu ini ada bola-bola ini. Ada maksudnya itu. Bisa dibaca ya, ada 5 bol bulatan ya. Ada warna biru, kuning, hitam, hijau dan merah. Biru, kuning, hitam, hijau dan merah. Itu ya, biru itu apa? Di situ ada Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Serta negara-negara di dunia yang disimbolkan dengan 5 warna yang merupakan bagian dari warna bendera masing-masing negara. Itu ya. Oke, next. Dan moto pertandingan Olimpiade modern adalah Citius, Altius, dan Fortius. Citius itu apa? Lebih cepat. Altius itu lebih tinggi. Fortius itu lebih kuat. Oke, next. Nah, seluruh organisasi nanti bisa dipelajari lagi. Next. Nah, ini seperti ini organisasinya. Flowchartnya ya. Baik, next, saudara-saudara. Nah, ini pemimpin atau ya pemimpin-pemimpin atau ketua-ketuanya saat ini. Next.
Lalu ini agenda-agenda. Ya. Oke, next. Nah, ini belajar. Bagi masyarakat dan generasi muda. Oke, next. Nah, ini penyelenggaraan pada musim dingin dan dari masa ke masa. Nah, ini pada tahun-tahun berapa. Oke, next. Nah, ini juga. Next. Ya, ini ada Olimpiade yang modern. Next. Nah, ini dulu pernah ya ada partisipasi Indonesia dalam gerakan Olimpiade. Oke, next. Nah, ini ada surat. Oke, silakan next. Nah, ini para pemenang-pemenang ya dari Indonesia. Ini ada Susi Susi Susanti. Ya mungkin ada yang kenal. Ini zaman zaman saya dulu waktu SMA atau SMP dia beliau. Coba sih, oh tahun ini. Oh ya, anu, awal-awal kuliah. Dia beliau menang. Tadi sama Alan. Ya, seperti itu. Ya terkenal dulu karena ini sudah tingkat nasional. Sekarang ada Taufik. Nggak tahu siapa sekarang ada penggantinya lagi. Baik, saudara-saudara dan seterusnya. Di akhir slide ini ada kuis. Silakan dikerjakan. Dikumpulkan paling lambat hari Minggu pekan depan. Hari Minggu pekan depan jam paling lambat 23.59. Dan oke, coba naik. Nah, ada kuis yang gampang ya. Baik individu ya, tiga individu. Ditulis NIM nama tugas satu. Olimpisme. Iya, kumpulkan di Google Drive. Buat folder sendiri, Mbak. Tugas satu, yang gitu, Mbak. Ya, buat folder. Mbaknya yang buat folder. PJ-nya. Ya, buat folder tugas satu, dua, dan yang tugas project kita. Ya, gampang-gampang kok, percaya ya. Percaya sama gampang, mudah. Diketik saja ini. Baik, saudara-saudara sekalian, eh, waktunya menunjukkan jam 5.53. Mungkin saudara akan persiapan kuliah lain. Ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Baik, terima kasih kalau nggak ada pertanyaan. Baik, saudara-saudara, mari kita tutup forum ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Mari kita tutup forum ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Mohon Pak. izin keluar forum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.